Pemirsa, maraknya aksi pencurian besi atau yang dikenal masyarakat sebagai rayap besi semakin meresahkan masyarakat di Kota Medan. Dalam rentang 15 hari, Polrestabes Medan berhasil mengungkap 45 kasus serta menangkap 70 tersangka. Berikut laporan jurnalis Edi Sembiring dan juru kamera Usrizal Pulungan. Saat ini saya berada di flyover Jamin Ginting yang terletak di Kota Medan. Dan di sini terdapat fasilitas publik berupa pagar besi sebagai pembatas jalan. Namun mirisnya, fasilitas publik seperti ini malah menjadi sasaran. Ayo, itu masih gila. Itu mana orang? Ayo. Apa kau? Gitu tah? Woi, ngapain kalian? Maling lagi, bah. Kira kalian ya? Rayap besi. Mereka nggak pernah peduli seberapa keras orang lain membangun. Bagi mereka, yang penting adalah keuntungan instan diri sendiri. Padahal tanpa sadar, tindakan kecil mereka itu perlahan merusak dan merugikan orang banyak. Di luar sana, analogi rayap besi ini nyata, terjadi dalam skala yang jauh lebih besar. Mereka adalah para penyelundup, bergerak di bawah radar, mencoba menggerogoti aturan, menghindari pajak, dan mencuri hak-hak negara, demi meraup keuntungan pribadi. Jika dibiarkan, industri lokal kita akan runtuh, dan buruh-buruh di pabrik ini yang akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu, dari pintu-pintu gerbang ekonomi, dari setiap gudang dan lini produksi di Kota Medan, Binjai, Langkat, dan Deli Serdang, Bea Cukai Medan hadir sebagai garda terdepan. Kami berkomitmen menyikat habis setiap celah penyelundupan, menjaga industri, melindungi negeri, demi ekonomi Medan, Binjai, Langkat, dan Deli Serdang yang terus berdiri kokoh. Bea Cukai Medan, mengawasi dengan tegas, melayani dengan ikhlas. Bea Cukai, makin baik! Bea Cukai Medan merupakan pintu gerbang kegiatan perekonomian lokal hingga internasional yang terletak di Sumatera Utara. Bea Cukai Medan memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan wilayah kerja yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang. Didukung oleh SDM yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai, kami selalu memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholders dengan moto padu, objektif, loyal, optimis, normatif, inovatif, amanah, dan teladan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bea Cukai Medan dipimpin oleh Kepala Kantor, didukung oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, 11 Kepala Seksi, 18 fungsional, dan 76 pelaksana dengan jumlah total 107 pegawai. Bea Cukai Medan berhasil menorehkan berbagai prestasi di antaranya. Bea Cukai Medan berhasil menghimpun penerimaan negara sebesar lebih dari 100% dari target sepanjang tahun 2024 sampai dengan 2025. Indeks kepuasan pengguna jasa Bea Cukai Medan meningkat dari tahun 2024 ke tahun 2025. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan 2025, Bea Cukai Medan mampu mencapai nilai kinerja organisasi dengan predikat sangat istimewa. Bea Cukai Medan berhasil melakukan penindakan atas komoditas berikut dengan perkiraan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan pada tahun 2025 sebesar 281 miliar 304 juta 766.722 rupiah. Segala keberhasilan yang dicapai oleh Bea Cukai Medan tidak lepas dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bea Cukai Medan. Melalui semangat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Medan bergerak serentak melakukan transformasi menyeluruh pada 6 area perubahan. Manajemen perubahan adalah fondasi utama kami untuk membangun budaya kerja baru yang adaptif dan berintegritas. Langkah ini diawali dari keteladanan pimpinan sebagai role model, lalu digerakkan oleh agen perubahan di setiap lini,
serta diperkuat lewat sosialisasi dan internalisasi nilai anti korupsi yang konsisten demi mewujudkan pelayanan yang bersih dan akuntabel. Penataan tata laksana menjadi kunci kami dalam membangun birokrasi yang efisien, efektif, dan transparan. Komitmen ini kami wujudkan melalui monitoring dan evaluasi instruksi kerja yang terukur, percepatan digitalisasi lewat inovasi aplikasi Sate Medan dan Atmosfer, serta penetapan janji layanan sebagai garansi kepastian bagi masyarakat. Penataan manajemen SDM kami lakukan untuk mencetak aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Melalui wadah learning organization, kami terus mengembangkan kompetensi pegawai, memberikan apresiasi nyata lewat penghargaan Officer of the Month, serta melakukan rotasi pegawai yang objektif demi penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja. Dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, KPP BCT MPB Medan terus memperkuat area akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Pada tahap WBBM, penguatan dilakukan lebih komprehensif melalui digitalisasi dan integrasi data berbasis SharePoint, mulai dari penyusunan dokumen kinerja PK dan SKP, rekapitulasi data serta bahan capaian kinerja Kemenkeu, hingga rekapitulasi dokumen evaluasi kinerja dilakukan secara terintegrasi melalui platform digital yakni S.id Kinerja BC Medan. Langkah ini menjadi wujud komitmen KPP BCT MPB Medan dalam menciptakan tata kelola organisasi yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan tim. Dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, KPP BCT MPB Medan terus memperkuat area pengawasan melalui berbagai inovasi dan langkah preventif anti gratifikasi. Pada tahap WBBM, penguatan pengawasan terus dikembangkan secara lebih terintegrasi dan digital. Pengembangan layanan pengaduan KI melalui Google Site, integrasi inovasi kartu KI dengan laman layanan pengaduan, penambahan kegiatan KI menyapa sahabat, hingga sosialisasi anti gratifikasi kepada perusahaan pada saat pemaparan proses bisnis menjadi bagian dari upaya penguatan integritas organisasi. Selain itu, implementasi deklarasi benturan kepentingan melalui satu Kemenkeu, pemanfaatan aplikasi Microsoft Form, pemasangan poster saluran pengaduan, serta kampanye anti gratifikasi melalui media sosial terus dilakukan secara konsisten. Melalui langkah tersebut, KPP BCT MPB Medan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. KPP BCT MPB Medan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Pada saat WBBM, berbagai inovasi pelayanan terus dikembangkan secara lebih modern, inklusif, dan berbasis digital. Mulai dari pengembangan Sipolang Gen 2 dan Gen 3, penyediaan ruang fleksibel working space, ruang ramah anak, fasilitas penyandang disabilitas, layanan mandiri, hingga CCTV station dan klinik ekspor terus dihadirkan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa. Selain itu, KPP BCT MPB Medan juga menghadirkan layanan kepada stakeholder melalui kegiatan Customs Goes to School, publikasi edukatif melalui media sosial dan website, radio, videotron, serta penyebaran informasi melalui podcast dan berbagai media komunikasi lainnya. Seluruh langkah tersebut menjadi bentuk nyata komitmen KPP BCT MPB Medan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sate Medan atau Sistem Aplikasi Terintegrasi Elektronik pada KPP BCT MPB Medan adalah aplikasi mandiri generasi ketiga yang merupakan pembaharuan sistem pelayanan online sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan, permohonan atau perizinan, dan kemudahan layanan konsultasi secara daring, serta meningkatkan keamanan informasi. Atmosfer mendukung Go Green dengan mengurangi penyerahan dokumen fisik, serta memudahkan pengguna jasa dan petugas memantau realisasi pemasukan. Bagi kami, pengabdian bukan hanya tentang menjalankan tugas rutin setiap hari, melainkan juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian, serta kontribusi nyata kami untuk hadir di tengah masyarakat, kami memiliki program Bea Cukai Medan Peduli. Melalui aksi nyata kami seperti kegiatan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Aceh Tamiang, kegiatan bakti sosial untuk anak-anak di panti asuhan, kitanan masal untuk anak-anak dari rekan PPNPN, serta warga di sekitar kantor Bea dan Cukai Medan, kegiatan berbagi takjil atau takjil on the road pada bulan Ramadan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang telah kami hadirkan sebagai bagian dari semangat peduli kami. Kami berharap program Bea Cukai Medan Peduli dapat memberikan kebahagiaan, menumbuhkan semangat, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Saya Hendra Abdullah Lubis dari Bapeda Kota Medan. Saya Ern Prayatno Ginting, Kepala Karantina Sumatera Utara. Saya Ridwan Sunjana Ansar, Kepala Kejaksaan Negeri Medan. Saya Letkol CPM Atif Priyatna, SH MTR Mil MH.
Saya Saiful Bahri, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Langkat. Saya Theodore Fitriani Nur Cahaya Saragi. Saya dari PTPN 1 Regional 1. Segenap direksi dan pegawai PT Olekem and Soap Industry. Saya nama Wijaya Tiwan. Saya dari PT Wisnu Export Import. Kami segenap direksi dan pegawai PT Universal Group. Saya dari PT Indofab Sejahtera. Saya Wiki dari PT Indofab Sejahtera. Kami mendukung Kantor Bea Cukai Medan. Saya dapat peringkat predikat kantor wilayah. Birokrasi bersih melayani. Kami mendukung Bea Cukai Medan Meraih predikat WBBM. Horas. Saya, Kepala Bea Cukai Medan, menegaskan komitmen kami untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pengajuan WBBM tahun ini bukan sekedar upaya meraih predikat, tetapi merupakan bukti kesungguhan kami dalam membangun kantor yang berintegritas, profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui penguatan budaya kerja, peningkatan kualitas layanan, inovasi berkelanjutan, serta komitmen seluruh pegawai, Bea Cukai Medan siap memberikan pelayanan terbaik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menghadirkan birokrasi yang bersih, responsif, serta melayani sepenuh hati. Kami, Bea Cukai Medan, Siang Ibu, ini list barang yang kita bongkar dari kontainer ke dalam gudang. Loh, Pak, kita pernah ketemu kan? Siap Bapak, semoga saya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mantap, Pak. Kita siapa? Siap Pak.